Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, channel kesayangan kita, di mana kita dapat belajar firman Tuhan dan mendengarkan kesaksian tentang orang-orang yang telah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di channel ini juga kita belajar tentang berapologetika dan menampilkan video-video, diskusi-diskusi, debat tentang keimanan dalam mempertahankan iman kita dari orang-orang tertentu yang merasa sok pintar, yang merasa sok bisa, sok tahu sejarah. Dan di channel ini kita bisa melihat secara gamblang, dan melalui channel ini biarlah Kristus yang dipermuliakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dong, like, komen, dan share. Tuhan yang dipermuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya sangat bersuka cita karena doa-doa orang percaya, doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya untuk jiwa-jiwa itu akan terus terbukti. Karena firman itu akan bekerja dengan luar biasa. Dia tidak sia-sia. Dia akan mengerjakan maksudnya untuk membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Baru-baru ini saya mengupload satu video, dan di dalamnya ada sebuah realita orang-orang yang dianiaya, orang-orang atau gereja-gereja yang mengalami persekusi, tetapi justru saat itu juga banyak orang Muslim yang mengikut Tuhan Yesus. Ketika saya upload dan direspon oleh banyak orang, maka ada komentar-komentar yang menurut saya membuat saya bersuka cita. Karena Tuhan bekerja di dalam ruang dan waktu tanpa batas, sampai sekat-sekat siapapun dapat ditembus oleh firman Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang menghalangi, menyalahpahami, membentengi dirinya, tetapi firman Tuhan mampu menembus dengan caranya sendiri. Doa orang percaya untuk jiwa-jiwa untuk dituai terbukti setiap hari. Apologetika dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Channel-channel YouTube Kristen dipakai Tuhan untuk menyatakan perbuatan besar Allah. Kasih karunia Tuhan itu sempurna bagi setiap orang, dan itulah yang perlu kita saksikan, teman-teman. Kita tahu bahwa kekristenan itu sudah teruji. Bukan hanya saat ini saja, sudah teruji berabad-abad. Kita tahu penganiayaan terjadi bagi orang Kristen di awal mula-mula gereja. Tetapi justru saat itu juga ada banyak orang yang percaya. Alkitab, penyesat datang, tetapi tetap bahwa Alkitab itu terjaga kemurniannya. Sekalipun ada banyak orang-orang yang mencoba memasukkan doktrin-doktrin palsu, menuduh, bahkan seenaknya memfitnah segala macam. Tetapi firman itu terjaga dengan baik. Hanya dengan cara itu kita bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau kamu mempunyai sesuatu lalu tidak pernah diuji, dari mana kita tahu itu asli? Kamu punya Alkitab, oke, gak apa-apa, itu bagus. Tapi izinkan dong diuji kalau itu memang asli. Seperti Alkitab dong. Bebas kamu koreksi, bebas kamu pelajari, dan segala macam. Dan itu bukan rahasia lagi, sudah sangat banyak. Tapi sampai sekarang firman itu tetap utuh, dan ada banyak orang yang melihat dengan terang menderang bahwa kebenaran di dalam Kristus Yesus jalan satu-satunya menuju Allah. Karena kasih. Karena apa? Kasih yang besar daripada Tuhan yang datang ke dunia untuk semua orang, untuk semua agama. Itulah yang membuat saya juga sangat bangga punya Tuhan Yesus. Dia datang untuk seluruh orang, semua bangsa, ras, bahasa, dia masuk ke dalamnya. Supaya apa? Bukan supaya banyak orang Kristen, bukan. Tetapi supaya banyak pengikut Kristus yang sejati. Tuhan mencari pengikut Kristus yang sejati. Jadi, saya kembalikan kepada topik yang mau saya katakan. Saya akan bacakan beberapa orang yang mengatakan begini, teman-teman. Dikatakan begini. Saya bersyukur 8 bersaudara percaya Yesus Kristus. Wow, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mengapa sedemikian? Akan ada banyak orang di tengah-tengah situasi yang makin canggih ini yang berani
memberikan pendapat mereka bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Dan dia berkata, berikutnya anak cucu dan menantu. Wow. Saya teringat firman Tuhan katakan apa? Ketika kamu percaya, maka seisi rumahmu pun akan percaya kepada Tuhan. Dan itu akan tergenapi sampai Yesus datang kedua kalinya. Lalu di pekarangan rumah saya ada gereja 1-2 di belakangnya. Dan ada disebutkan alamatnya. Dan saya percaya ini bukan karena gagah orang-orang percaya atau para apologetik. Bukan. Tapi apologetik dipakai Tuhan untuk menyatakan perbuatan besar. Sehingga ada banyak orang yang berani memutuskan, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah cara yang luar biasa. Selamat bagi keluarga ini, karena Anda berada di jalan yang tepat, di rel yang tepat, bersama dengan Kristus, dan pastinya diselamatkan dari kebinasaan. Lalu yang kedua, dikatakan begini, saya sudah murtad. Wow, tepuk tangan dong. Kenapa kita tidak bersuka cita? Karena ada orang-orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Harusnya kita bersuka cita, mendukung dalam doa, mendukung para apologetik, tidak menghina mereka karena mereka sedang berjuang untuk memberitakan kebenaran, menembus batas-batas yang dibentengi. Dan saya bersyukur dengan kehadiran media yang begitu canggih, kekristenan, berita Injil tetap diberitakan. Saya sudah murtad, selamat. Anda berada di jalan yang benar, di rel yang tepat, dan Kristus memberkati Anda semua. Lalu yang terakhir ini saya sangat bersuka cita, teman-teman. Dikatakan begini, puji Tuhan saya sudah murtad. Oh, selamat buat Anda. Karena Anda berada di jalan yang tepat, di jalan yang benar, di mana Kristus yang memberkati Anda, di mana Kristus yang menjamin keselamatan Anda, di mana Kristus rela memberikan dirinya untuk menggantikan Anda yang harusnya binasa karena dosa. Dia rela menebus kita, menebus Anda dan saya. Tentu kasih itu tidak pernah pudar, kasih itu tidak pernah habis, kasih itu selalu ada, dan ada. Puji Tuhan saya sudah murtad karena saya mau belajar. Wow, ini saya sangat diberkati karena dia mau belajar. Ada banyak teman-teman kita ini buta. Mereka hanya mendengarkan orang-orang tertentu, mualaf-mualaf yang memakai istilah kristologi dan segala macam, lalu mereka membangga-banggakan. Kamu harus membuka mata, membuka pikiran, belajar semua agama, dan lihat mana yang menurutmu menjamin kepada kerajaan surga. Dan saya pastikan Kristus satu-satunya jalan ke sana. Karena dia pernah berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwas sirot, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Wal haq, dan akulah kebenaran. Wal hayatu, dan akulah hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kalau tidak melalui Yesus. Adakah nabi yang seperti itu yang berani mengakui? Tidak ada. Hanya Kristus yang berani. Karena dia Allah. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Tidak gampang untuk murtad katanya. Wah bener dong, tidak gampang untuk murtad. Karena dari doktrin dari kecil butuh proses tahunan. Dia sudah didoktrin dari kecil. Dan itu perlu belajar. Terang Allah itu menerangi pikirannya sehingga melihat Kristus yang menyelamatkan. Makanya maklum kalau orang menghina atau tidak percaya karena belum mengalami, ya jelas orang yang belum mengalami Tuhan Yesus, orang yang belum dijamah oleh Roh Kudus, pasti mulutnya, hatinya itu bisanya menghina, bisanya memaki, bisanya menjelekkan. Tetapi teruslah, karena firman itu tidak pernah dapat diganggu gugat. Karena yang menjaga itu adalah Allah Roh Kudus. Dan itu eksis sampai kapanpun. Sekalipun diterpa kiri kanan, sekalipun dituduh sana sini, difitnah sana sini, Kristus tetap menjaga firman-Nya.
Tuhan Yesus akan menyelamatkan umatnya. Saya setuju dengan itu. Tuhan Yesus akan menyelamatkan setiap orang. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Bukan hanya mati, dia bangkit dan menunjukkan kemenangan sejati. Bahwa setiap orang percaya kemudian akan datang kepada dia. Dijamin kemenangannya atas dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan saya, dan saya tidak mungkin lupa untuk membagikannya kepada saudara-saudara. Kenapa kita harus semangat untuk melayani, semangat berdoa, semangat untuk menginjili, semangat untuk memberitakan kebenaran, bersaksi tentang Kristus. Karena dalam Wahyu dalam Wahyu 7 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung, yang tidak dapat terhitung banyaknya. Suatu kumpulan yang tidak dapat dihitung jumlahnya, banyaknya, dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa. Perhatikan, dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa. Jadi semua orang yang dalam penglihatan itu dilihat dari suku, bangsa, ras, dan semua itu ada di hadapan tahta anak domba. Berkata apa? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapanpun firman ini akan tergenapi, bahwa akan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dan diberkati, sehingga penglihatan ini, Yohanes yang menulis ini, yang melihat ini, akan terjadi. Puji Tuhan. Bagi teman-teman dimanapun berada, jadilah saksi Kristus. Jadilah pemberita kebenaran. Beritakanlah Injil dimanapun kita berada. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Doakan problem yang saat ini terjadi antara Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang langsung direspon oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Saran saya, sebagai orang percaya, mohon untuk menteri berlaku adil, berlaku bijak, lebih bijak. Jangan hanya kepada orang tertentu begitu cepat respon Pak Menteri dan orang lain, tetapi kepada Pak Ustadz, Abdul Somad, para muala, Felix Siau, Yahwalon yang hanya 7 bulan, segala macam. Ada banyak, Anda biarkan berkeliaran di depan mata Anda. Kami warga Indonesia, warga yang berhak mendapatkan keadilan. Kalau memang kami tidak dapatkan keadilan, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan keadilan itu sendiri. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami ini, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami dukung, bangsa di mana kami berdiri, bangsa di mana kami bertumbuh, bangsa di mana kami tinggal dan bergerak dan melakukan segala sesuatu. Kami tetap berdoa damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati bangsa kami ini. Amin. Silakan like, komen, share, subscribe, supaya Tuhan yang dipermuliakan dan banyak orang yang mendengarkan berita sukacita ini. Salam damai sejahtera. Shalom.